Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Landari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Baiklah anak-anak, pada pembuatan video pembelajaran ini, Ibu bekerja sama dengan Bapak Samlani Ibrahim MPD. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia. Baiklah anak-anak, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri nama dan kelas. Serta jangan lupa video pembelajaran kita di-share sebanyak-banyaknya ya nak, agar video pembelajaran kita bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Baiklah, selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjajahan bangsa Portugis di Indonesia pada tahun 1509 sampai dengan 1526. Latar belakangnya yaitu semangat berpetualang, semangat menyebarkan agama atau gospel, dan putusnya perdagangan di Laut Tengah. Awal ekspedisi Portugis ke Indonesia. Keberhasilan Columbus menemukan wilayah baru membuat Raja Portugis Manuel tertarik untuk ikut serta dalam ekspedisi mencari wilayah baru. Kedua, Vasco da Gama ditunjuk untuk melakukan ekspedisi samudra. Dan yang ketiga, sebelum Vasco da Gama, sudah ada pelaut dari Portugis yang melakukan ekspedisi, yaitu Bartolomeu Dias. Penjajahan dari Portugis yaitu Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Padrão adalah suatu batu prasasti berukuran besar yang bergambarkan lambang kerajaan Portugal yang didirikan oleh para penjajah Portugal sebagai bagian dari upaya klaim wilayah Portugal selama abad penjelajahan. Bartolomeu Dias pada tahun 1450 sampai dengan 1500, Raja John II dari Portugis menunjukkan Bartolomeu Dias pada tanggal 10 Oktober 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi ujung selatan Afrika dengan harapan mencari rute perdagangan baru menuju ke Asia. Pada tahun 1488, karena serangan ombak, terpaksa Bartolomeu Dias mendarat di ujung selatan benua Afrika yang kemudian dikenal dengan nama Tanjung Harapan. Rute ekspedisi Bartolomeu Dias yaitu rute Lisabon pada Agustus 1487 dan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope pada tahun 1488. Vasco da Gama yaitu pada tahun 1469 sampai dengan 1524. Pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis Manuel memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk Moulin Moor dan Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjanjian Vasco da Gama tiba di Calcutta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Di Calcutta, Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Pelayaran ini adalah peta pelayaran Vasco da Gama. Alfonso de Albuquerque yaitu pada tahun 1453 sampai dengan 1555. Setelah beberapa lama menduduki Calcutta, orang Portugis sadar bahwa penghasilan rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali
bagian Portugis secara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka, yaitu adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, dari Calcutta, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi di Albuquerque tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Ini Alfonso de Albuquerque, ini pertanyaan anak. Pengaruh Portugis di Indonesia. Yang pertama, perkembangannya yaitu agama Katolik, terutama di daerah Maluku, aliran musik keroncong, peninggalan berupa benteng-benteng Portugis, dan adanya nama-nama orang Indonesia yang menggunakan nama Portugis, serta peninggalan berupa meriam dan prasasti Padro. Ini tadi ya, prasasti Padro tadi, lihat yang tadi. Kebijakan Portugis di Maluku. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1512 Masehi hingga 1641 Masehi. Beberapa kebijakan diterapkan di Indonesia, terutama di daerah Maluku. Kebijakan tersebut diantaranya menanamkan kekuasaan di Maluku. Yang pertama, menyebarkan agama Katolik, mengembangkan bahasa dan musik keroncong, dan memonopoli perdagangan. Dampak kebijakan Portugis. Nah, apa aja dampaknya? Yang pertama itu terganggunya sistem perdagangan. Agama Katolik mulai menyebar di daerah yang diduduki Portugis. Rakyat menjadi miskin dan menderita, serta munculnya rasa persatuan untuk melawan Portugis di Maluku. Dan bahasa Portugis bercampur dengan dan memperkaya perbendaharaan kata, serta mempengaruhi nama-nama keluarga di daerah Maluku. Penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia. Setelah kita belajar mengenai penjajahan bangsa Portugis, sekarang kita akan mengetahui tentang penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia. Penjajahan samudera bangsa barat dipelopori oleh Spanyol di bawah Ratu Isabella. Penjelajahan samudera dari Spanyol diantaranya Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Delcano. Christopher Columbus pada tahun 1451 hingga 1506. Columbus berangkat berekspedisi pada 3 Agustus 1492 menggunakan 3 kapal yang diberikan Ratu Isabella. Columbus meyakini bahwa untuk menemukan daratan Asia Timur akan lebih cepat apabila berlayar dari arah barat melintasi Samudra Atlantik. Dan Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1493. Ini ada peta pelayaran Columbus. Nah, perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Keberhasilan Spanyol di bawah pelaut Columbus pada tahun 1492 membuat Portugis iri dan menginginkan wilayah baru. Terjadilah konflik perebutan rute pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Perjanjian Tordesillas pun dibuat untuk menengahi konflik Portugal dan Spanyol yang disepakati di kota Tordesillas pada tahun 1494 oleh Paus Alexander. Ferdinand Magellan pada tahun 1480 hingga 1521. Berdasarkan catatan-catatan Columbus, Magellan mengambil jalur yang mirip digunakan oleh Columbus. Magellan melanjutkan dari ujung benua Amerika sampai di Kepulauan Masava, Filipina pada April 1521. Spanyol mendeklarasikan bahwa Filipina adalah koloninya. Dan yang ketiga, penduduk asli Filipina Matan menolak dan memerangi Spanyol. Magellan meninggal dan ekspedisi dilanjutkan oleh Delcano, kapten ekspedisi di Magellan. Rombongan Magellan terdesak dan melarikan diri hingga Maluku pada tahun 1521. Ini ada pelajaran Magellan. Ini pertanyaan ya, Nak. Setelah Magellan tadi ya, sekarang Delcano pada tahun 1476 hingga 1526. Spanyol berhasil mencapai Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian Delcano yang disambut baik oleh kerajaan Tidore. 1
Sambutan ini syarat akan unsur politis karena musuhnya, Kerajaan Ternate, sebelumnya telah bersekutu dengan Portugis. Kedatangan Spanyol ke Maluku membuat Portugis terganggu dan menuding bahwa Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas yang dibuat pada tahun 1494. Untuk menengahi perselisihan ini, kemudian dibuatlah perjanjian Saragossa pada tahun 1529, yaitu Portugis mendapatkan Maluku sedangkan Spanyol mendapatkan wilayah Filipina. Ini ada peta pelajaran di sana. Nah, penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Spanyol di Maluku merupakan impian yang menjadi nyata bagi bangsa Spanyol. Kedatangan dan perdagangan bangsa Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan oleh bangsa Portugis yang menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Yang ketiga, selanjutnya terjadi persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol. Persaingan ini juga berjalan dengan dua kerajaan yang sedang bersekutu di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore, yang kemudian diakhiri dengan Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa adalah perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi di antara kedua kerajaan tersebut dengan batas garis bujur yang melalui 297,5 merin atau 17 sebelah timur Kepulauan Maluku. Penyelesaian dan konflik ini yaitu dilakukannya Perjanjian Saragossa Spanyol pada tahun 1529. Perjanjian ini berisi yaitu Spanyol meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Nah, ini peta pembagian wilayah pada Perjanjian Saragossa. Baiklah anak-anak, mungkin cukup di sini saja materi pembelajaran kita. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.